Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaghah bagian ke-15. An-Nabigha menyerupakan orang yang dipujinya dengan matahari dan menyerupakan raja-raja lainnya dengan bintang-bintang, karena pengaruh raja yang dipujinya itu mengalahkan semua raja lainnya. Seperti matahari menyembunyikan bintang-bintang. Jadi ia ingin menjelaskan kondisi raja yang dipuji dan kondisi raja-raja lainnya. Dengan demikian, penjelasan suatu keadaan juga merupakan salah satu maksud dan tujuan tasbih. Syair Al-Mutanabbi menjelaskan sifat mata singa dalam kegelapan. Ia nampak merah menyala sehingga orang yang melihatnya dari kejauhan akan menyangka bahwa itu adalah sebagai api yang dinyalakan oleh sekelompok orang yang tengah bermukim. Seandainya Al-Mutanabbi tidak hendak membuat tasbih, maka ia cukup berkata, sesungguhnya kedua mata singa itu merah. Namun karena ia merasa perlu untuk menghadirkan isi hatinya itu dalam bentuk tasbih, maka ia menjelaskan kadar kebesaran warna merah mata singa tersebut. Jadi menjelaskan gambaran sesuatu adalah salah satu maksud dan tujuan tasbih. Adapun firman Allah adalah menjelaskan keadaan orang yang menyembah berhala, yang menyembah tuhan-tuhan mereka yang tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Dan doa mereka itu tidak membawa faedah bagi diri mereka. Allah ingin menegaskan hal itu agar dapat diresapi oleh setiap orang. Maka dia menyerupakan mereka dengan orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air untuk minum. Maka dengan cara demikian air itu tidak akan sampai ke mulut, melainkan akan jatuh kembali melalui sela-sela jari tangan. Selama telapak dan jarinya terbuka. Jadi maksud dan tujuan tasbih dalam ayat di atas untuk menegaskan keadaan musyabbah. Maksud dan tujuan demikian ditempuh manakala musyabbah merupakan hal yang bersifat abstrak. Mengingat sesuatu yang abstrak sulit dipahami, tidak sebagaimana hal yang konkret, maka untuk memudahkan pengertian diserupakan dengan hal yang konkret. Syair Abul Hasan Al-Anbari merupakan kasidah yang sangat masyhur di dunia sastra Arab. Hal ini tiada lain karena menyatakan kebagusan sesuatu yang disepakati oleh seluruh manusia sebagai suatu yang jelek dan mengerikan, yakni penyaliban. Ia menyerupakan uluran tangan orang yang disalib ke tiang salib dan dikelilingi oleh sekelompok manusia dengan uluran tangannya untuk memberikan sesuatu kepada para peminta-minta ketika hidup. Maksud dan tujuan tasbih dalam syair ini adalah untuk memperindah sesuatu. Tujuan tasbih yang demikian sering ditampakkan dalam bentuk pujian, ratapan, keagungan, dan untuk mengundang rasa belas kasihan. Pada bait terakhir, penyair menyifati istri yang sedang marah dan menyakitkan sehingga ia menyesalkan keberadaannya, dan untuk itu ia berkata, la kanat, sebaiknya ia tidak pernah lahir.
Ia menyerupakan mulut istrinya itu ketika terbuka menghamburkan kemarahannya dengan salah satu pintu neraka. Maksud dan tujuan tasbih dalam syair ini adalah menjelekkan sesuatu. Kebanyakan maksud dan tujuan demikian dipakai untuk mengejek dan menggambarkan hal-hal yang tidak disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.